Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kalian di rumah beserta ayah dan bunda ada dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pada pelajaran tema 7 subtema 1 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia, kita akan belajar menggali informasi dari dongeng binatang. Dongeng binatang disebut juga dengan fabel. Dongeng merupakan cerita tradisional yang diceritakan secara turun-temurun. Dongeng berfungsi mengajarkan nilai-nilai moral sekaligus sebagai hiburan. Jadi selain mengajarkan nilai-nilai atau pesan-pesan moral, juga gunanya bisa untuk menghibur pembaca atau pendengar dongeng itu. Ciri-ciri dongeng diantaranya: 1. Alur ceritanya sederhana, tidak rumit, ya. Kedua, ceritanya singkat dan cepat. Jadi ceritanya pendek, tidak membutuhkan waktu lama untuk dikisahkan, ya. Ketiga, peristiwa dalam dongeng bersifat fiktif. Tahukah kalian fiktif itu artinya apa? Fiktif itu artinya rekaan atau hayalan. Jadi dongeng itu sifatnya hayalan, tidak nyata. Kemudian keempat, ditulis dengan gaya bahasa lisan atau dengan gaya bahasa percakapan. Kelima, menekankan pada bagian isi atau peristiwa penting di dalamnya. Tahukah kalian bahwa dongeng itu jenisnya bermacam-macam? Ada legenda, ada mite atau mitos, kemudian ada lagi yang namanya fabel. Nah, fabel inilah yang akan kita bahas hari ini. Fabel adalah salah satu jenis dongeng. Fabel adalah jenis dongeng yang tokoh utamanya adalah hewan yang memiliki perilaku seperti manusia. Contoh fabel diantaranya kisah bebek yang selalu hidup rukun, kisah ular dan tikus, kisah si kancil anak nakal, dan masih banyak lagi. Seperti yang tadi Ibu sebutkan, fabel disebut juga dongeng tentang hewan. Ciri-ciri fabel adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. 2. Tokoh hewan itu memiliki karakter dan sifat-sifat seperti manusia. Ketiga, tentunya memiliki alur cerita. Keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan atau pesan-pesan moral di dalam ceritanya. Nah, fabel merupakan cerita yang tokohnya diperankan oleh hewan. Hewan yang diceritakan di dalam fabel itu umumnya memiliki sifat-sifat seperti manusia. Nah, masih ingatkah kalian fabel tupai dan kura-kura? Atau adakah di antara kalian yang belum mendengarkan kisahnya? Di slide berikutnya, Ibu akan menceritakan kisah tupai dan kura-kura. Di dalam fabel yang akan Ibu ceritakan nanti terdapat peristiwa-peristiwa penting. Ya, yang Ibu harapkan setelah kalian mendengarkan kisah fabel tersebut, kalian dapat mengambil pesan-pesan moral atau pesan-pesan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Ayo kita dengarkan kisahnya. Tonton ya. Dikisahkan di sebuah hutan yang indah, hiduplah seekor tupai, kancil, dan kura-kura. Dan pada pagi yang cerah itu,
Mereka bertiga tampak sedang berjalan-jalan. Kemudian kura-kura berinisiatif untuk bermain bola. Tupai menolaknya, tapi yang mau hanya Kancil saja. Kemudian mereka meraih sebuah bola dan asik bermain. Saking semangatnya, Kancil menendang bola itu terlalu jauh, sehingga tersangkut di sebuah dahan pohon yang tinggi. Nah, Tupai yang menyaksikan peristiwa itu menghampiri. Tapi bukannya menolong, Tupai malah mentertawakan. Hahaha, kalian gak bisa nangkap bola ini. Nih, tangkap kalau bisa, kata Tupai seraya menendang bola itu. Tapi dia kembali meraih bola itu sendiri, mempermainkan kedua temannya. Sampai kura-kura merengek, "Duh, Tupai, berikan bola itu pada kami. Nanti kita main bertiga." Hahaha. Tupai malah kembali mentertawakan. Makanya, kalian jangan hanya bisa berlari dan berjalan saja. Jadilah nih seperti aku, yang pandai memanjat, meloncat ke sana kemari, ujar sang Tupai dengan sombongnya. Jangan sombong, Tupai. Nanti kamu menyesal loh. Hahaha. Tupai tetap mentertawakan seraya memainkan bola itu sendiri. Akhirnya sang Kancil menyerah dan dia mengajak kura-kura untuk pulang saja. Ya sudahlah, biarkan dia bermain sendirian. Lagi pula kita sudah lelah bermain seharian. Mendingan kita pulang saja yuk kura-kura. Mendengar itu, Tupai menimpali. Ya sudah, pulang kalian sana. Bola ini milik aku. Aku lebih baik main sendiri daripada main dengan teman yang meloncat saja gak bisa, katanya. Tapi dia lengah. Tupai itu kemudian tergelincir ke sebuah kolam yang berada di bawah pohon itu. Biur! Badan Tupai tercebur ke kolam itu. Untung saja kolamnya tidak terlalu dalam, sehingga badan Tupai tidak sampai tenggelam. Kemudian Tupai berusaha meraih ke tepian dan dia memanjat ke daratan. Malu rasanya, apalagi kura-kura dan Kancil malah mentertawakan kejadian itu. Tupai akhirnya tanpa berkata-kata, dia berlalu dari tempat itu sambil menahan rasa malu. Setelah itu, dia menyesal dan menyadari kesalahannya. Tuh, lihat anak-anak, apa akibatnya jika kita bersikap sombong? Hanya akan merugikan diri sendiri. Selain itu juga menjadi apa? Tidak disenangi oleh teman. Dan menjauhkan kita dari pertolongan orang lain. Nah, setelah mendengar kisah tadi, sekarang coba kalian jawab pertanyaan berikut ya. 1. Sebutkan 3 peristiwa penting dalam kisah tersebut. 2. Sebutkan pesan moral yang dapat diambil dari kisah tersebut. Tulis jawaban kalian dalam buku tugas ya. Selamat mengerjakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.